Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Om Bisambis. Di sini kita akan membahas soal latihan TIU CPNS. Dan soal sini cukup ringan ya. Mari kita bahas soal pertama, yaitu deret huruf ya teman-teman. BDGKP. Nah, teman-teman, untuk mengerjakan deret huruf seperti ini ya, seperti yang saya katakan di video sebelumnya, itu kita harus mengubahnya menjadi angka dulu jika kita kesulitan untuk mengidentifikasinya. Kalau kayak gini kan agak susah dia. Ya teman-teman, biar tidak salah gitu dan pasti gitu jawabannya, kita ubah aja dia menjadi angka. Tapi pastikan bahwa semua abjad ini setelah kita hafal gitu ya urutannya. Nah, kita konversi. Kalau B, D itu 2 ya. Kalau D 4, kalau G 7, kalau K 11, sedangkan kalau P itu 16, teman-teman. Nah, ini adalah dia kalau dikonversi menjadi angka. Oke. Dari sini sudah mulai nampak polanya ya. Ini tambah 2, ini tambah 3, ini tambah 4 ya kan. Ini tambah 5. Udah tertebak dong di sini jawabannya tambah 6 ya. 2 3 4 5 6. Otomatis 16 tambah 6 22. Nah, huruf abjad yang ke-22 itu apa? Yaitu V. Ya, inilah huruf abjad ke-22. Jadi jawabannya adalah V ya. Oke, gampang ya teman-teman. Lanjut. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu deret angka ya. Nah, kalau seperti ini teman-teman, kita lihat polanya ya. 15, 16, 20, 29 ya. Tuh ini ya sedikit kurang jelas. Kita lihat di sini kalau kita hitung manual ya. Ini tambah 1 ya. Ini tambah 4. Sedangkan ini tambah 9. Enggak teratur polanya ya. Sedangkan ke sini enggak teratur. Nah, supaya lebih pasti, kalau tidak jelas polanya di sini teman-teman, ini seperti ini, maka kita buat aja kertas kerjanya dulu. 15, 16, 20, 29, bla bla. Oke. Mari fokus. Oke ya. Ini tadi tambah 1. Tambah 4 ya. Tambah 9. Nah. Oke. Harusnya sini tambah berapa? Harusnya di sini tambah berapa? Oke ya, sini kita belum dapat. Ini bertingkat teman-teman. Coba kita di sini lagi. Ini tambahnya tambah 3 ya. Nih, 1 ke 4 itu kan tambah 3 ya. Tambahin 4 ke 9 itu kan tambah berapa? Tambah 5 ya. Nah, bertingkat dia. Ini tambah 2. Agak bertingkat-tingkat gitu ya teman-teman. Kalau memangnya indikatornya sedikit memang kayak gini jadinya ya. Oke. Karena ini udah tahu tambah 2, otomatis ini menjadi tambah 7 ya. Kayak gini lah dia cara repotnya sebenarnya. Karena ini tambah 7, otomatis ini juga ditambah 7 menjadi tambah berapa? Tambah 16. Kita cek ya. Ini kan tadi 20 tambah 9 kan 29 ya. Sekarang kita jumlahkan 29 tambah 16 berapa? 30, 45. 45. Ada jawabannya 45 ada nih. Cuma kan kita belum tahu ini benar atau enggak. Kita cari pilihan keduanya teman-teman. Kita pastikan dulu nih. Takut pula salah pula nanti kita kan. Nih, ini tambah kesini tambah berapa ya? Ini tambah 9 ya, karena ini kan tambah 2 tadi. Oke. Berarti 9 tambah 16 di sini berapa?
25 ya. Nah, berarti jawabannya 25 tambah 45 berapa dong? 70 ya. Ada nggak jawabannya? 45 70 ada dong, benar. Berarti jawabannya adalah D. Itu teman-teman, kalau misalnya dia indikatornya cuma sedikit gitu ya, nggak jelas juga ini tambah-tambahnya. Jadi makanya kita buat kayak gini lah, bertingkat-tingkat, gimana biar bisa dapat ujungnya ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Semua gedung beratap tinggi. Semua gedung beratap dan tinggi. Beratap dan tinggi ini semua ya. Semua gedung beratap dan tinggi. Dan ini berada di tempat yang tidak beratap dan tidak tinggi ya. Jadi kesimpulannya adalah, nah udah jelas ya. Katanya semua gedung beratap dan tinggi. Dan ini berada di tempat yang tidak beratap dan tidak tinggi. Jadi kesimpulannya, Dani berada di bukan gedung. Harusnya Dani berada bukan di gedung sih sebenarnya. Cuma jawabannya C ya teman-teman. Itu paling tepat ya. Dani berada di bukan gedung. Karena kalau misalnya di gedung ya, harusnya dia itu beratap dan tinggi. Nah, kalau A dia berada di tempat gedung beratap tidak ya. Dani berada di gedung tinggi tidak juga. Ya, jelas ya teman-teman kenapa dia C. Bisa disimpulkan lah ya. Dani berada di bukan gedung. Dani berada bukan di gedung sebenarnya ini ya. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Konvers dari pernyataan jika lolos passing grade TKD maka bisa mengikuti TKB. Konvers ya. Itu artinya dibalikkan, tapi pernyataannya kesimpulannya itu sama gitu ya. Jadi ini teman-teman fokus ya. Jika lolos passing grade maka bisa mengikuti TKB. Konversnya itu apa? Yang mengikuti TKB harus lolos passing grade. Tinggal dibalikkan aja dari komen ya. Oke. Berarti kita pilih satu-satu nih. Jika tidak lolos passing grade TKD maka tidak bisa mengikuti TKB. Bener sih, cuma ini kan jadi kontra lawan dia sama kalimat awalnya kan. B. Jika lolos passing grade TKD maka bisa mengikuti TKB. Ini sama aja, nggak dikonvers ya. C. Jika mengikuti TKB maka tidak lolos passing grade TKD. Apalagi ini ya, salah betul. D. Jika mengikuti TKB maka lolos passing grade TKD. Nah ini yang benar teman-teman ya. Dia di converse, tinggal taruh aja ke depan itu maksudnya converse. Kesimpulannya sama ya. Jadi jawabannya adalah D teman-teman. Jelas ya teman-teman. Lanjut. Oke, soal berikutnya. Suatu keluarga mempunyai 4 orang anak yang bergelar sarjana. A memperoleh gelar nih. A memperoleh gelar sarjana setelah B. C menjadi sarjana sebelum D dan bersamaan dengan A. Siapakah yang menjadi sarjana yang paling awal? Oke, kalau soal seperti ini teman-teman, kita urutkan aja langsung ya. Kita buat di sisi kiri sarjana ya. Siapa yang duluan di sini ya? Berarti dialah yang duluan ya. Oke, mari kita urutkan. Keluarga mempunyai 4 orang anak ya. A memperoleh gelar sarjana setelah B ya. Itu artinya siapa duluan, A atau B yang memperoleh gelar sarjana? Setelah B. Berarti B duluan kan? Ya kan? B duluan dong. A memperoleh gelar sarjana setelah B. Berarti B dulu baru A. Nah, C menjadi sarjana sebelum D. Nah, ini siapa duluan, C atau D? C ya, karena C dulu sebelum D. C dulu baru si D. Karena tidak ada indikator di sini, kita skip dulu. Oh, ada lanjutannya rupanya dan bersamaan dengan A. C ini
sarjana sebelum D dan bersamaan dengan A. Berarti di mana C? Di sini ya. Sebelum D, berarti D di sini ya. Nah, udah dapat dong urutannya. Siapakah yang menjadi sarjana yang paling awal? Siapa dong? Jawabannya adalah B, teman-teman. Nih. Oke, lanjut. Oke, soal berikutnya ya, masih mirip dengan soal sebelumnya tadi ya. Nilai ujian IPA Bayu lebih tinggi dari Budi dan lebih rendah dari Beni. Nilai ujian Cila lebih rendah dari Bayu, tetapi lebih tinggi dari Budi. Sedangkan nilai ujian Doni lebih tinggi dari Buni dan Cila. Apabila dipilih 3 orang yang memiliki nilai terbaik, maka yang terpilih adalah Oke. Nih ya. Ini sama kayak yang tadi, kita urutkan aja langsung. Kita buat di sini. Di sini nilai paling bagus ya, nilai tinggi lah kita buat istilahnya ya. Nilai tertinggi. Di sini nilai terendah. Oke. Kita langsung urutkan aja ya teman-teman. Nilai ujian IPA Bayu lebih tinggi dari Budi dan lebih rendah dari Beni. Oke, ini Bayu PA ya, kita buat lebih tinggi dari Budi. Ini Budi BU kita buat ya, dan lebih rendah dari Beni. Berarti Beni lebih tinggi ya. Budi ini lebih di bawahnya si Bayu, berarti Bayu di tengah-tengah nih. Oke, jelas ya ini ya. Jangan sampai salah. Kemudian nilai ujian Cila lebih rendah dari Bayu. Mana Bayu ini? Tapi kita nggak tahu antara di sini atau di sini ya. Oke. Tetapi lebih tinggi dari Budi. Oke, sudah jelas ya. Di sinilah si Cila. Karena dia lebih tinggi dari si Budi. Sedangkan nilai ujian Doni, ada lagi Doni namanya, lebih tinggi dari Budi. Oke, dia melewati ini. Dan Cila, dia antara di sini. Si Doni ini lebih tinggi lah dari orang ini dua. Berarti si Doni itu antara di sini lah si Doni ya. Kita nggak tahu dia di sini atau di sini atau di sini si Doni ini. Yang penting dia lebih tinggi dari Cila dan Budi. Nah, oke. Yang ditanya apa teman-teman? Yang ditanya, apabila dipilih 3 orang yang memiliki nilai terbaik, maka yang terpilih adalah, waduh, udah langsung terjawab ini ya. Si Beni, si Bayu dan apa? Doni ya. Kan orang inilah tadi yang lebih tinggi nilainya dari Cila dan Budi. Maka jawabannya mana ini? Beni, Bayu, Doni. Beni, Bayu. Ini Doni, Bayu, Beni. Oke, jawabannya adalah D. Jelas ya teman-teman?